Assalamualaikum, salam satukan hati menuju Indonesia sehat, islami, dan alami. Sahabat Opung, kembali lagi kita di channel podcast Totok Punggung PW Sulsel Bar. Di kesempatan podcast kali ini, saya lagi-lagi ditemani oleh alumni pastinya, alumni Totok Punggung Sulsel Bar. Hari ini kita sudah kedatangan seorang topuris dan trainer ya, Bunda. Alhamdulillah udah. Beliau adalah Bunda Elis. Bunda Elis, silakan sapa dulu sahabat Opung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Trianawati. Saya adalah alumni Totok Punggung angkatan 17 di PB Sulsel Bar ini. Saya mengikuti pelatihan Desember 2020. Iya. Pemateri langsung Ustadz Alhamdulillah saat itu pertama kenal Totok Punggung dan langsung dari beliau foundernya Ustadz Abdul Rahman. Dan kalau tidak salah juga ada juga almarhum Dr. Ibrahim. Iya, yang benar. memberikan pandangan medis. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Waktu itu sangat berkesan pasti ya. Sangat berkesan. Hujan deras padahal saat itu. Betul. Sempat pindah tempat. Iya, akhirnya kita pindah. Ada kisah pada angkatan Bunda Elis itu ada sedikit luar kisah biasa. yang cukup unik. Nah, baik sahabat Opung, mungkin sahabat Opung juga pernah intip-intip atau bahkan mengikuti channelnya Bunda Elis di Arli Channel. Arli ya, Topung, Bunda. Iya, Arli Topung. Nah, beliau juga ada channel. Silakan nanti ada channelnya apa, lihat di bawah. Baik, Bunda Elis, apa yang mendorong atau motivasi Bunda Elis untuk ingin mengenal terapi totok punggung ini? Yang mendorong awalnya nggak ada sih Bunda, cuman pertama saya itu sebenarnya mengenal totok punggung hanya mengantarkan adik saya di terapi. Jadi awal itu hanya nggak kepengen tahu, cuman melihat adik saya sedang di terapi itu, mungkin terapisnya mungkin ngelihat bahasa tubuh saya, ini orang kok kayak cuek banget gitu ya. Enggak, kayak cuek banget gitu ya. Kok kayak cuek banget, akhirnya Mbak Elis coba rasain dulu kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, tapi ini udah malam. Jadi nggak buka baju Bunda. Saya saat itu nggak buka baju, hanya sekitar 15-20 menit saya ditotok. Nah, saya kan memang mempunyai keluhan ya sebelumnya. Sakit kepala itu udah menahun Bunda. Jadi kalau pas datang sakitnya itu luar biasa. Jadi sakitnya itu seperti mau pecah kepala. Saya di terapi, ditotok mungkin pas kena penyumbatan yang bermasalah itu. Setelah ditotok besoknya saya 4 hari nggak bangun. Nggak bangunnya kenapa nih? Saya sakit, saya meriang, saya menggigil, reaksi tubuhnya. Saya buang air kecil luar biasa, berkeringat luar biasa. Saya sampai, loh ini saya kenapa? Kemarin memang saya sudah melakukan berbagai terapi Bunda. Jadi saya sudah akupuntur, saya sudah mencoba untuk yang akupressure juga sudah pernah. Tapi nggak pernah merasakan detox yang luar biasa seperti ini. Saya telepon terapisnya, Mbak saya kok seperti ini. Oh ya nggak apa-apa, itu bagus. Itu detoxnya. Jadi langsung saya sempat mikir mungkin ini tambah parah nih. Suami juga sempat kayak gitu, bilang kamu habis terapi kok malah parah gitu. Ternyata itu detoxnya. Nah dari situ saya mulai ada rasa yang luar biasa gitu. Wow, selama ini saya sudah kemana-mana loh ini berobat, nggak pernah seperti ini. Akhirnya Mbak Sarah menyampaikan ada pelatihannya, kalau mau ikut silahkan. Di terapi kedua sudah nggak ada detox dan saya sudah merasakan badan sehat sekali. Alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak pernah kambuh lagi sakit kepalanya. Akhirnya ikutlah pelatihan bersama Ustadz Abdul Rahman itu. Di angkatan 17 benar. Baik. Berarti bisa dikatakan nggak kebayang nih mau jadi topuris gitu ya? Sama sekali tidak, sama sekali tidak Bunda. Apalagi saat itu kan yang nerapi saya memang badannya bagus, kuat gitu kan. Saya lihat, apa saya bisa, nanti itu tangan saya ini kecil, apa akan kuat. Ternyata setelah dijalani, didalami dan digeluti ya. Allah memberikan kekuatan jari-jari kita. Iya. Bisa benar-benar bisa. Sekarang Bunda Elis juga sudah keliling memberikan pelatihan ya sebagai trainer. Iya benar. Alhamdulillah. Nah, Bunda, tentu dari berarti itu di tahun 2020. 2020 Desember akhir ya. Ya kurang lebih sudah 2 tahun. Iya. Bunda berkecimpung di terapi totok punggung. Jadi kegiatan hari-hari Bunda saat ini
kami masih home care memang saat ini kami masih home care, jadi pergi pagi pulang malam. Untuk terapi ya, pasti masih di totok punggung. Di totok punggung, dan alhamdulillah kami kemarin udah dari Kalimantan Timur, sudah ke beberapa daerah juga. Keliling-keliling nih. Udah ke berkat dari totok punggung. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Nah, dari 2 tahun kurang lebih dan sudah berkeliling ke berbagai daerah, tentu ada pengalaman menarik yang Bunda Elis rasakan yang cukup harus tidak bisa dilupakan lah. Benar. Apa nih, baik suka ataupun dukanya? Ya Allah, kalau mau saya sampaikan di sini nanti waktunya nggak akan cukup. Panjang. Banyak, panjang, ya? Bener banget Bunda, Masya Allah, banyak sekali kejutan Allah yang sudah dihadirkan buat kami, terutama saya pribadi gitu. Karena saya yang notabene teman-teman, saya tidak punya basic kesehatan, sama sekali nggak tahu tentang kesehatan. Latar belakang sama sekali tidak ada, nggak pernah kebayang menjadi terapis penyehat bagi orang sakit gitulah. Tapi ternyata setelah di totok punggung, dan yang bikin saya tertarik itu termotivasi banget ketika Ustadz menyampaikan begini, kita tidak bisa menyelamatkan nyawa dari orang tua kita gitu. Betul. Tapi kita bisa menyelamatkan akidah mereka. Masya Allah. Jadi bayangkan ketika teman-teman mempunyai orang tua atau mempunyai keluarga tercinta, suami, anak, istri yang dalam keadaan mohon maaf sakaratul maut begitu kan. Ketika kita tidak mempunyai pendidikan dasar, ini mau diapain, ini mau ngapain, pasti kita akan bawa ke rumah sakit dan didoronglah masuk ke ruang ICU. Apakah teman-teman bisa masuk ke sana? Kan tidak. Jadi saat itu Ustadz menyampaikan, kalau kita mempunyai ilmu terapi totok punggung ini, ketika orang tercinta kita, terdekat kita dalam keadaan kondisi emergensi sekalipun, kita bisa membantu mereka sambil kita talqin, sambil kita bisikin la ilaha illallah. Di situ saya harus fokus di sini. Seperti itu Bunda. Jadi itu juga panggilan tadi. Benar. Walaupun kita sama sekali, kalau boleh latar belakang sebelumnya apa Bunda? Latar belakang saya itu dari sana usaha udah macam-macam sih Bunda. Jadi terakhir istilahnya untuk pendidikan tidak pendidikan ada, sama sekali nggak ada. Jadi, sekali nggak ada. Bisa dikatakan untuk menjadi seorang terapis atau topuris di komunitas totok punggung itu tidak perlu latar belakang khusus. Nggak perlu ijazah. Tidak perlu ijazah. Yang penting modalnya jari benar. dan Niat benar. Niat benar-benar. Nah, baik Bunda, itu tadi pengalaman Bunda. Nah, apa nih yang sekarang yang ingin Bunda lakukan selain untuk juga Bunda sudah di komunitas totok punggung ya sebagai pengurus juga ya Bunda di periode ini ya. Benar. Nah, apa nih harapan Bunda ke depan untuk totok punggung? Harapan saya sangat besar Bunda. Jadi saya mengajak semua teman-teman, yuk kita nih kan Indonesia itu mayoritas Muslim ya, kebanyakan Muslim. Dan ini adalah pengobatan Tibun Nabawi, pengobatan Islami. Yuk kita bergandengan tangan, kita sama-sama. Yuk ini loh pengobatan kita kenalkan ke mereka. Dan bukannya kami ingin ini, alhamdulillahnya kami sudah banyak menangani juga orang-orang China, jadi orang-orang non Muslim juga sudah menerima akan terapi ini. Masa kita yang sama-sama Muslimnya juga enggak? Betul. Jadi itu harapan saya pribadi, makanya kami sama-sama semaksimal mungkin lah semasa sisa usia kita. Iya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar kita kembali kepada Allah. Iya, itulah yang kita niatkan selama ini Bunda. Amin, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Amin. Untuk di komunitas sendiri, Bunda saya di organisasi. Baik, di bidang organisasi. Iya. Nah, mungkin ada harapan atau saran masukan lagi untuk komunitas sendiri? Harapannya ya itu tadi, mudah-mudahan PW kita semakin dikenal, bahwa kita masih banyak di luar sana ternyata yang nggak tahu kalau kita ini udah berpayung hukum. Jadi kita udah mempunyai payung hukum, kita sudah sah menjadi yayasan Bunda ya, Yayasan Totok Punggung Yayasan Totok Punggung Indonesia. Jadi buat teman-teman yang masih merasa ragu-ragu, buat yang masih apa sih itu dipikirnya seperti hanya ilmu pijat-pijat biasa. Nah, kita tidak. Jadi kita sudah mempunyai badan hukum dan kita sudah mempunyai komunitas yang cukup besar di Sulselbar ini.
memperkenalkan ke banyak organisasi bahwa kita ini juga organisasi yang berbadan hukum seperti betul, itu. betul. Ya, secara kesimpulannya ya paling tidak orang yang ingin ikut mengetahui apa itu totok punggung, tujuannya ya untuk orang-orang sekitar. Benar. Tidak ya, awalnya dimulai dari situ. Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Kami juga awalnya seperti itu. Jadi niat datang ikut pelatihan itu tidak ada bayangan saya akan menjadi seperti ini. Awal itu hanya ya untuk anak, untuk orang tua, betul. Untuk keluarga sekitar. Tapi kenyataannya akhirnya terjadi malah keluarga ini tidak bisa kita meluas, bisa membantu orang-orang yang jauh malah juga. Iya, malah ke daerah lain juga. Malah jadi, ini Masya Allah memang bisa dikatakan sudah bisa dijadikan profesi ya Bu. Oh benar. Ya itu tadi saya bilang sebelum saya mulai totok punggung itu ya bisa dikatakan kami adalah salah seorang pengusaha yang terkena dampak COVID Bunda. Jadi sebelum saya mengikuti pelatihan itu kan saya masih bergelut di bidang laundry ya itu hari di BTP. Karena itu corona dan saat itu anak kuliah tidak bisa tidak masih balik ke kampungnya ya. Ya 80% omset kami tidak ada. Betul. Akhirnya gulung tikar ada nih. Kok Allah iya benar dibukakan jalan kok tiba-tiba benar-benar Allah memperkenalkan ini, nggak kebayang begitu, nggak kebayang awalnya ini dijadikan profesi. Jadi saya masih sambil menjahit itu hari masih nerima jahitan masih ini. Tapi banyak keterampilan lain ya yang Bunda bisa. Ya memang kalau mau dibilang ya seperti itulah sebelum mengenal totok punggung. Tapi setelah kita mengenal totok punggung, waktu kayaknya sudah nggak cukup nih. Singkat terasa. Jadi Masya dari Allah. bulan ke bulan, tahun ke tahun nggak berasa ya Bu? Jadi memang benar-benar habis untuk totok punggung. Masya Allah, sungguh luar biasa. Sahabat Topung, bisa dilihat, kita dengarkan tadi dari cerita Bunda Elis yang sama sekali tidak ada latar belakang kesehatan, tidak pernah terpikir dan bermimpi menjadi seorang terapi, tapi Allah berkehendak, akhirnya sekarang Bunda Elis berprofesi sebagai terapi topuris tepatnya ya. Masya Allah. Baik sahabat Topung, menarik sekali obrolan kita kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Topung dimanapun. Dan tetap jaga kesehatan dan tetap untuk satukan hati menuju Indonesia sehat, alami dan islami. Salam Topung.